mensyukuri nikmat Allah, khususnya nikmat iman Islam. Ya alhamdulillah sampai pagi hari ini bangun tidur kita masih ingat kepada Allah dengan diawali sholat subuh menjadi kewajiban kita semuanya. Ini salah satu bentuk daripada cara meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Baik ibu sekalian, kita masih seputar warisan, tidak habis-habisnya saya sudah mulai merangkum beberapa kumpulan pertanyaan dari jamaah, dan alhamdulillah pertanyaannya sangat banyak. Ini saya rangkum sedikit-sedikit, terus kemudian saya jawab di forum-forum kajian warisan. Barangkali pertanyaan-pertanyaan ini juga ada pada kita di jamaah Masjid Al-Quran. Baik Bapak sekalian, pertanyaan pertama yang saya catat, tidak tahu dari jamaah mana ya, jadi saya yang ambil dari WA, ambil dari email dan sebagainya. Pertanyaan pertama, siapa yang berkewajiban untuk membagi warisan? Apa jawab Ibu sekalian? Siapa? Siapa? Ahli waris. Jadi Bapak sekalian, warisan itu asalnya dari misalnya orang tua kita yang sudah meninggal. Kemudian kita sebagai anak-anak, ahli waris yang paling garis yang paling dekat itu anak-anak. Maka jangan segan-segan begitu orang tua kita meninggalkan harta, mengajak kepada saudara-saudara yang lain, yuk kita bagi warisannya bapak, atau yuk kita bagi warisannya ibu. Jadi kita berkewajiban. Praktek di lapangan kadang-kadang kan saling tidak enak, ya, sungkan gitu ya. Yang kakak mau ngajak adik juga ada kepenak, yang adik apalagi mau ngajak kakak. Maka mari kita mulai sekarang, sudah tahu ilmunya, sadar, segera ditunaikan. Yang kedua, tidak usah berpikir jumlah warisannya, karena di dalam ilmu warisan tidak ada batasan. Nek mau meninggal ke sidik rasa berbagi, tidak. Ya, jadi nominalnya berapapun dilakukan. Saya pernah memberikan contoh sederhana. Ya, ada seorang yang kemudian merasa tidak ada warisan. Apa benar dia tidak punya warisan? Ibu bapak sekalian, misalnya seorang ibu meninggal, dia sudah sepuh banget meninggalnya, ya, mungkin dia sudah menjadi posisinya seorang bukan hanya nenek-nenek, tapi di bawah dia masuk di bawah nenek, tapi di atas nenek, tapi ada seorang buyut, di atasnya masih ada janda. Kemudian Tuhan meninggal, anak-anaknya berpikir opor dan tinggal opor rasa diteliti. Seorang janda ini barangkali mana kadang-kadang kalau anak-anaknya, cucu-cucunya pada sayang mereka, jangan-jangan malah kaya loh mereka. Lebaran ngumpul dogo amplop gitu ya, tidak begitu. Mbah, yang ada sampai cucunya, anaknya, ada jangan-jangan punya dia. Nah, itu juga menjadi kekayaan beliau.
meskipun itu asalnya dari kita juga, karena sudah kita serahkan. Ada yang kemudian kalau di kampung-kampung itu pada sowan ke orang yang lebih sepuh gitu, paling disuruh. Sekarang itu tidak hanya apa itu, cuma sekarang zamannya online itu lebih kurang kalau dulu gitu. Ya, di kampung itu ada yang bawa sarung, ada yang kaku, ada yang bawa, ya. Beliaunya sudah tidak pernah kemana-mana, sehingga kemudian ada pakaian yang baru itu dapat masih dalam bungkusan, masukkan ke lemari, numpuk. Ini juga kekayaan. Jadi sampai segitu harusnya diterima betul, ya. Dibagi begitu, misalnya begitu. Ya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kapan warisan harus dibagi kepada ahli warisnya? Apa jawabnya Bapak sekalian? Kapan? Segera. Ya, tidak muncul fitnah. Saya berharap nanti kalau udah apa itu dakwah ini memasangkan betul ya. Ini ada teman-teman kami jamaah di kota itu punya ide, Pak Ustadz, gimana kalau saya mendirikan komunitas untuk bisa melakukan kursus menghitung warisan? Silakan, ya, dikomunikasikan, dikumpulkan, ya, disusun kurikulumnya kalau perlu. Kita lakukan kursus-kursus. Ada kursus bahasa Inggris, ada kursus bahasa Jepang. Dia punya ide kursus cara menghitung warisan. Nah, ini kan berarti saya menjelaskan berarti sudah ada tanggapan dalam ini. Ada yang chatting saya begitu. Bisa nggak kita nanti apa itu mengadakan itu, kemudian Pak Ustadz menjadwalkan mulai seluruh banget, saya rasa nggak ada macam itu. Jadi harus, sehingga kemudian saya berharap bagi warisan itu kuasa ditunda-tunda. Begitu orang tuanya meninggal, diopeni jenazahnya, cucikan, sholatkan, puncaknya diantar ke makam, selesai, ya, maka pulang ke rumah, ya mungkin terus mandi, makan, ngumpul, bagi warisan, ya, bagi warisan. Minimal sudah berpikir diselamatkan hartanya, apa dia mulai berkomen bagi, idealnya bagi, karena tidak ada kesulitan untuk membagi. Uang jelas gampang, ya. Minimal bapak masih punya tanah, sertifikat ada, ya, ada dulu. Jadi harapan saya begitu. Itulah selesai dalam rangka kita ngopek dan menyelesaikan urusan-urusan yang terkait dengan jenazah. Punya utang, selesaikan. Ada wasiat yang bersyarat, lakukan. Itu adalah rentetan yang saya berharap begitu, ya, begitu. Warisan itu jadi bagian yang selesai juga. Bolehkah warisan itu dibagi atas kesepakatan para ahli waris? Ini pertanyaan ini masih bisa ditanya lagi. Maksudnya kesepakatan gimana? Kalau berahli waris bersepakat pokoknya dibagi sesuai dengan syariat Allah, ya harus, tidak boleh, harus. Tapi kalau dibagi dengan
ada laki-laki, ada perempuan, nggak boleh. Ya, jadi ini masih saya tanyakan balik nanti, maunya gimana? Sepakat sesuai syariat ya harus, ya kan? Tapi kalau sepakat kezaliman atau sepakat maksiat kepada Allah nggak boleh. Allah sudah menetapkan. Jadi bagi warisan laki-laki, anak laki-laki, anak perempuan 2/1 itu bukan keinginan kita, bukan ketentuan kita, tapi ketentuan siapa? Allah. Karena harta waris itu bukan kekuasaan kita sebetulnya, tapi kekuasaan Allah. Kalau masih hidup, monggo silahkan di-manage hartanya. Tapi kalau sudah meninggal, itu menjadi kekuasaan Allah. Allah yang akan menyelesaikan itu. Kemudian tadi kita itu yang harus melakukan. Bagaimana kalau warisan dibagi pada saat orang tua belum meninggal? Ibu David, ibu kalau warisan mau warisnya meger-meger mau bagi warisan, sing bagi sapa? Wong tuane itu orang tua tidak bagi warisan, tapi napa niku? Mereka berhibah, berhibah. Nah ini juga masih perlu klarifikasi seperti apa yang dimaksudkan. Jadi misalnya orang tuanya komplit, anak-anaknya komplit, ada laki-laki perempuan, kemudian terus dikumpulkan, terus membagi. Yo, kowe tak ngeki sawah yang bisa diberkati. Yo, kowe tak ngeki omah yang bisa diberkati. Yo, kowe tak ngeki lemah ono ning pinggir desa, pinggir kali yang bisa diberkati. Gede diurus, mumpung aku isih urip. Maksudnya dibalik aman, ya saya enggak boleh, silakan. Ya, ini ada kejadian yang betul-betul lucu gitu ya. Di Kulon Progo sudah begitu, bahkan ada undang notaris. Bahkan pada saat itu saya disuruh menyaksikan gitu ya. Rampung, tetapi ono siji sing ora rampung, ya. Sing ora rampung karena tanahnya letter apa ya? Letter siapa tidak tahu intinya yang lain bentuk sertifikat gitu ya, sertifikat itu artinya atau tapan, tapi sih letter apa gitu kan yang terus data itu. Nah, qadarullah bapaknya itu urung rampung. Nah, tanah itu kan letaknya yang pinggir kali, ya di tanah status apa? Kalau saya tidak begitu, tidak dipahami di situ di hukum positifnya itu. Qadarullah bapaknya mati begitu. Nah, berjalannya waktu sambil akan ngurus tanah itu kena tol. Tanah itu kena tol semuanya. Betul? Padahal kalau untuk mencairkan itu harus diselesaikan itu kan di siapa yang berhak. Langsung mana oleh sertifikat pinggir dalam sertifikat itu karena harus tanda tangan. Itu kan kalau orang yang punya nama mati kan berarti sudah status warisan. Nah, dia harus ngurus itu dulu, minta tanda tangan kakaknya, saya mesti di sertifikat sampung. Tidak mau dia. Terus ada yang dari perusahaan, Pak Ustaz, pembagi
bagian waris itu boleh diulang tidak? Loh, bagaimana sih? Apa? Itu dulu Ustaz ikut kan? Ikut di mana ya? Itu loh, kita kumpul di rumah, kemudian mengundang Ustaz juga, kemudian dalam lokasi sudah. Oh, waktu itu Bapak masih. Loh, itu bukan bagi waris, berarti sudah bagi hibah. Terus diulang gimana? Wah, ini kita adik-adik saya yang lain juga minta diulang ya, tapi adik saya yang satu tidak mau diulang. Nah, cerita itu, nah gimana itu? Wah ya, jadi ini anak-anak itu juga harus dirampungi ciurin, tetap bisa muncul masalah. Masalahnya kok? Karena tol itu sudah di masalah ya. Bayangkan kalau padahal mungkin ada saat dia menerima oleh pinggir kali elek, kan ya rodo apa itu? Bapaknya ya gandeng hormat karena bapak sendika jauh. Ini sing oleh pinggir jalan, lah kok begitu? Iki yang jalur tanda tangan orang gelem. Nah begitu, iki aku tak mengurus nyair kentor orang iso. Nah ini, jadi betul kita itu tidak tahu hati anak-anak kita. Orang rampung, anak limo ya artinya limo, maka kemudian didiklah anak-anak kita, berilah ilmu, berilah apa itu keimanan, berilah dan seterusnya. Ya, kita akan menghadapi saat-saat juga begitu mungkin. Nah, jadi ini tadi bukan warisan sebetulnya. Boleh itu boleh asalkan tadi anak-anak juga, ya. Cuma ada batasan juga kalau tiba-tiba kok bareng ngaji ngumpul ke anak-anaknya boleh itu apa dintek ke hartanya dintek ke anak, tidak boleh itu. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Ya karena asuhannya bukan ke anak kita. Jadi ada ahli waris di luar anak. Maka meskipun boleh berhibah tapi jangan dihabiskan, misalnya begitu. Nah, jadi ini juga konteksnya apa itu kasus begitu. Nomor 5 ada yang pilih-pilih. Dan ini dia belum paham. Bolehkah pembagian warisan ketika orang tua masih hidup dengan perbandingan 2:1? Ini untuk kajian ini kan. Waktu hidup itu orang bagi warisan ya. Kalau misalnya bagi hibah itu memakai 2:1. Kalau hibah itu terserah yang akan menghibahkan. Anaknya sing rada pakai apik iki pinggir kali misalnya. Anaknya sing jenenge ngeki hotel ya. Itu artinya tidak usah berpekatan apa? 2:1 itu warisan. Kalau hibah ya tergantung diserahkan kepada yang akan berhibah. Tapi yang namanya orang tua harus bijaksana. Jangan ditani, kowe tani iki piye, kamu piye. Nah, misalnya apa ya mosok aku mung kae. Ya bijaksana biar tidak di belakang dia setelah kita meninggal itu jadi pertentangan. Siapa yang harus bertanggung jawab atas hutang-hutang orang tua? Apakah kemudian anak laki-laki
ya bertanggung jawab lebih besar daripada anak perempuan. Mungkin ini maksudnya bagi waris laki-laki 2, perempuan 1. Ada perempuan diutang apa ya sing lanang? Tidak ada kaitannya antara warisan dengan hutang. Kalau orang tua meninggal warisan, berarti meninggal harus dibagi 21. Tapi kalau orang tua meninggal hutang, itu orang tua meninggal beban. Nah, beban ini menjadi tanggung jawab semua anak-anak. Ya? Tapi tidak kemudian kalau begitu saya malah ya beban yang hutang 2 kali lipat dengan perempuan, tidak. Ya, tidak ada aturan itu. Jadi maka kemudian ayat itu mimbadi wasiatin yusina biha audain. Warisan itu dibagi setelah diselesaikan hutang-hutangnya. Hutangnya rampung ya. Jadi rasa mikir warisan dulu. Boleh utangnya itu disaur dengan warisan yang ditinggalkan. Tapi kan belum dibagi, berarti belum punya, belum apa? Belum punya harta ya. Yuk bareng-bareng ya sudah disaur nganggo warisan ini. Ya. Nah, kok sisa? Nah, baru sisanya dibagi. Jadi kalimatnya kan mimbadi setelah dirampungke utang isek baru menjadi sisanya itu sebagai harta waris yang dibagi. Nah, sehingga kemudian begitu. Nanti kalau dibagi dulu, nah tadi, ayo gue nyaur 2 kali, pokoknya oleh 2 kali ya. Nah, jadi ayatnya itu lakukan dulu utangnya, baru sisanya dibagi. Ada tinggal nyaur utang habis, bagi betul. Ini bagi apa? Sudah utang. Atau ekstrimnya, lah kok hutangnya lebih besar daripada warisan? Ya sudah disawarkan, diutang bapaknya, ya tanggung jawab bersama. Ya. Jadi anak-anak itu masih ditantang seperti itu sebetulnya. Saran saya kepada bapak ibu, lek arep sedo ora sah utang mesake anak-anak. Kalau itu tahun ngarep kan pensiun ya. Kalau nggak ngerti ya, apa ini sering muli wae bilang saya jadi taspen. Kalau sing langsung cetek itu ada kesempatan bisa berhutang banyak. Gila, taspen dan gila dengan begini ada pensiunnya kok ditangani utang. Jadi banyak. Nah ini terus ya. Jadi tadi ramai apa ya? Ramai lagi. Dan jadi lanjut. Wah ini jelas tapi bolehkah anak-anak bersepakat dibagi rata sesuai pesan orang tua ketika masih hidup? Misalnya skenario begini, orang tuanya besok aku mati, kowe dorasa dan pencegahan barang pokok wajib tak ada dibagi roto. Mungkin Anda begini, bolehkah bersepakat dibagi rata sesuai pesan orang tua? Nanti pesan orang tuanya berarti wasiat. Ibu bapak sekalian, orang tua ini sudah melanggar karena hadisnya tidak ada wasiat terhadap warisan, karena warisan itu kekuasaannya Allah.
Tapi secara syariat ini wasiat yang tidak perlu dituruti. Ini wasiat haram. Ini wasiat itu adalah wasiat haram, wasiat makruh, wasiat sunnah, wasiat mubah, ada wasiat jaiz pada modern. Jadi ini termasuk wasiat haram, tidak boleh, tidak perlu dituruti. Jadi semoga orang tua kita juga tidak berwasiat yang seperti ini. Aku mati, iki nggo kowe, iki nggo kowe, iki nggo kowe, iki ora sakjane mati saiki, nyo iki nggo kowe jangan dari mati. Itu jawabnya tidak boleh dilakukan wasiat itu. Ya, lakukan saja syariatnya 2:1. Lek direo setelah dibagi menginginkan saling bermuamalah dengan yang perempuan ditambahi dari yang laki-laki boleh kalau sudah dibagi, tapi tak kasih tahu diniatkan ini bersaudara. Ya dek, misalnya tiga perempuan gunaku tak tambah kowe sebagiannya, aku bersaudara. Bapak juga menerima kesertaannya itu mendoakan ya wis mas tak kelompok muga-muga oleh ijel sing luwih. Tapi sudah dibagi dulu. Nah gitu. Begitu Bapak Ibu sekalian, sudah jam 5 ya, semoga kita ini saya mau begitu modelnya tak rangkum terus ini baru dapat rangkuman 10 pertanyaan sampai pertanyaan ke-5. Terus besok setiap hari tambah terus itu ya, sehingga kemudian tanya jawab barangkali itu juga menjadi problem kita. Seperti saya itu merangkum pertanyaan-pertanyaan masuk dari jamaah. Demikian dari sekalian, semoga dimudahkan. Apa ada pertanyaan? Ada betul? Benar ya? Betul. Ini nanti saya juga jam 7 isi di kota Pakualaman, IBGI Pakualaman minta. Alhamdulillah sudah ada komunitas rumah yang minta IBGI ya. Kalau PRM sudah cukup, kalau itu tidak ada yang minta ya. Kemarin malam itu ada PRM di Jawa. Ada Jawa itu jalan Wabes ke selatan. Dan alhamdulillah teman-teman sudah pada. Baik, Bapak sekalian, kita akhiri pengajian pagi pada